Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Rahma dari kelompok 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum ilmu pemuliaan ternak mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Untuk mendapatkan bibit yang berkualitas, perlu dilakukan program pemuliaan ternak yang dapat dilakukan melalui seleksi ternak atau pengaturan perkawinan berdasarkan mutu genetik. Seleksi ternak berdasarkan mutu genetik dilakukan dengan cara perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Parameter yang digunakan pada perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas khususnya pada ternak sapi potong adalah bobot lahir dan bobot sapi atau bobot dewasa. Masing-masing perhitungan memiliki fungsi yang berbeda. Heritabilitas berfungsi untuk mengukur kemampuan genotik pada suatu populasi ternak dalam mewariskan karakter yang dimilikinya dan sebagai petunjuk suatu sifat dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Korelasi genetik berfungsi untuk mengetahui besarnya hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya secara genetik. Untuk repeatabilitas terbagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas berfungsi untuk mengetahui nilai pengulangan dari sekelompok individu yang dapat pada dua data produksi. Repeatabilitas dalam kelas berfungsi untuk mengetahui nilai pengulangan dari sekelompok individu ternak yang terdapat pada lebih dari dua data produksi. Tujuan dari praktikum ilmu pemuliaan ternak adalah untuk mengetahui cara perhitungan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta dapat memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik. Manfaat dari praktikum ini adalah dapat melakukan perhitungan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif dalam proses pemilihan bibit ternak yang unggul. Berikut merupakan form data produksi dari sapi potong. Pada data produksi ini memiliki pejantan berjumlah 4 dengan masing-masing pejantan menikahi 5 betina. Oke, yang pertama ada pendugaan nilai heritabilitas indeks bobot lahir. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir yang pertama. Y merupakan jumlah total bobot lahir yang dihasilkan 630,44. Kemudian, Y kuadrat IK merupakan jumlah total kuadrat bobot lahir yang dihasilkan 19.896,406. Kemudian ada N titik yang merupakan jumlah total anak yang dihasilkan 20. NI merupakan jumlah anak per pejantan yang dihasilkan 5. S merupakan jumlah pejantan yang dihasilkan 4. Dan K merupakan koefisien anak per pejantan yang dihasilkan 5. Yang pertama ada faktor koreksi, yang didapatkan hasil 19.872,72968. Kemudian ada jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS, yang didapatkan hasil 12,13808. Kemudian ada jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW, yang didapatkan hasil 11,53824. Kemudian ada derajat bebas antar pejantan atau DBS yang didapatkan hasil 3. Kemudian ada derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW yang mendapatkan hasil 16. Kemudian ada kuadrat tengah antar pejantan atau KTS yang didapatkan hasil 4,046267. Selanjutnya ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW yang didapatkan hasil 0,72114. Selanjutnya ada kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan yang didapatkan hasil 0,72114. Selanjutnya ada kuadrat tengah harapan antar pejantan yang didapatkan hasil 0,66497734. Selanjutnya ada heritabilitas indeks bentuk telur atau H kuadrat yang didapatkan hasil 1,918964. Berikut merupakan daftar titik ragam heritabilitas bobot lahir. Selanjutnya adalah pendugaan nilai heritabilitas bobot sapi yang pertama. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi yang pertama. Didapatkan Y titik sama dengan 2413,9. Untuk Y kuadrat IK didapatkan hasil 291.740,91.
Perhitungan yang pertama ada FK yang didapatkan hasil 291.345,6605. Selanjutnya ada jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS yang mendapatkan hasil 387,0735. Kemudian ada jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW yang didapatkan hasil 8,716. Kemudian ada derajat bebas antar pejantan atau DBS yang didapatkan hasil 3. Kemudian ada derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DPW yang didapatkan hasil 16. Selanjutnya ada kuadrat tengah antar pejantan atau KTS yang didapatkan hasil 129,0245. Kemudian ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW yang didapatkan hasil 0,511. Selanjutnya ada kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan yang didapatkan hasil 0,511. Selanjutnya ada kuadrat tengah harapan antar pejantan yang didapatkan hasil 25,7027. Kemudian ada heritabilitas indeks bentuk telur atau H kuadrat yang didapatkan hasil 3,9220255. Berikut merupakan daftar sidik-rakam heritabilitas bobot sapi. Heritabilitas merupakan kemampuan untuk mengukur tingkat pewarisan sifat dalam suatu populasi ternak secara genetik atau suatu pendugaan untuk mengukur sejauh mana keragaman suatu karakter dalam populasi yang disebabkan oleh peranan faktor genetik. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan hasil bobot lahir dan bobot sapi masing-masing sebesar 1,9 dan 5,9. Hasil ini tidak sesuai dengan standar tentang heritabilitas yang berkisar antara 0 sampai 1, di mana nilai 0 sampai 0,15 bermakna rendah, 0,15 sampai 0,3 bermakna sedang, dan lebih dari 0,3 bermakna tinggi. Heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi yang bernilai negatif seperti pada perhitungan ini dapat disebabkan oleh kesalahan saat pengambilan sampel atau jumlah sampel yang diamati kurang besar dengan metode penaksilan heritabilitas yang kurang tepat karena tidak dapat memisahkan faktor lingkungan sehingga taksiran heritabilitas menyimpang secara sistematis ke arah yang terlalu besar. Selanjutnya adalah pendugaan nilai korelasi genetik indeks bobot lahir dan bobot sapi. Berikut merupakan rekapitulasi data dari korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Untuk A adalah bobot lahir, untuk B adalah bobot sapi, dan untuk XY merupakan jumlah total dari kali bobot sapi dan bobot lahir. X titik-titik merupakan jumlah total bobot lahir yang didapatkan 630,44. Untuk Y titik-titik merupakan jumlah total bobot sapi yang didapatkan hasil 2413,9. Untuk XIK, YIK merupakan jumlah total kali bobot lahir dan bobot sapi yang didapatkan hasil 76.037,821. Untuk perhitungan yang pertama ada faktor koreksi yang didapatkan hasil 76.090,9558. Selanjutnya ada jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS yang didapatkan hasil minus 50,9996. Selanjutnya ada jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW yang didapatkan hasil minus 2,1352. Selanjutnya ada derajat bebas antar pejantan atau DBS yang didapatkan hasil 3. Selanjutnya ada derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DPW yang didapatkan hasil 16. Selanjutnya ada hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS yang didapatkan hasil minus 16,999867. Selanjutnya ada hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW yang didapatkan hasil minus 0,10676. Selanjutnya ada hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan yang didapatkan hasil minus 0,10676. Selanjutnya ada hasil kali rata-rata harapan antar pejantan yang didapatkan hasil minus 3,3786214. Yang terakhir merupakan korelasi genetik atau RG yang didapatkan hasil minus 0,8172345744416. Berikut merupakan daftar sidik ragam korelasi genetik dari bobot lahir dan bobot sapi.
Korelasi genetik merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya yang diturunkan dari induknya ke keturunannya secara genetik. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan hasil korelasi genetik sebesar minus 0,81. Hasil ini memenuhi standar korelasi genetik, yaitu berkisar antara min 1 sampai plus 1. Namun, nilai ini bernilai negatif yang menandakan bahwa tidak adanya hubungan antara bobot lahir dan bobot sapi pada ternak sapi potong ini. Korelasi bernilai negatif dapat disebabkan oleh salah satu karakter yang mengalami peningkatan sehingga menyebabkan satu karakter yang lainnya mengalami penurunan. Faktor yang dapat mempengaruhi nilai korelasi genetik adalah gen pleiotropi dan gen perangkai yang diwariskan oleh induk ke keturunannya. Yang selanjutnya ada nilai repeatabilitas antar kelas. Berikut merupakan rekapitulasi data dari repeatabilitas bobot lahir. Berikut merupakan perhitungan dari repeatabilitas antar kelas yang didapatkan hasil minus 0,00013. Selanjutnya ada pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Berikut merupakan rekapitulasi data dari repeatabilitas bobot sapi. Untuk sigma y kuadrat IC merupakan jumlah kuadrat seluruh data yang dihasilkan 521.012,28. Untuk Y titik-titik merupakan jumlah total data yang didapatkan hasil 4.325,2. M titik merupakan jumlah total seluruh anak yang didapatkan hasil 12. Dan MI merupakan banyaknya ulangan data yang didapatkan 3. Untuk perhitungan yang pertama terdapat faktor koreksi yang dihasilkan 1.559.946,2533. Dan yang selanjutnya terdapat jumlah kuadrat antar individu atau JKP yang didapatkan hasil minus 1.038.054,38. Selanjutnya terdapat jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW yang didapatkan hasil 1.559.066,66. Selanjutnya terdapat derajat bebas antar individu atau DBB yang didapatkan hasil 11. Kemudian terdapat derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW yang didapatkan hasil 24. Selanjutnya terdapat kuadrat tengah antar individu atau KTB yang didapatkan hasil minus 94368,58. Selanjutnya terdapat kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTB yang didapatkan hasil 64.961,110833. Selanjutnya terdapat kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu yang didapatkan hasil 64.961,110833. Selanjutnya terdapat kuadrat tengah harapan antar individu atau sigma kuadrat P yang didapatkan hasil minus 13.277,474236. Yang terakhir terdapat repeatabilitas yang didapatkan hasil minus 0,25689899. Berikut merupakan daftar titik ragam repeatabilitas bobot lahir. Repeatabilitas merupakan kemampuan suatu atau sekelompok individu untuk mengulangi performa produksinya dari populasi pertama dengan produksi selanjutnya secara genetik. Repeatabilitas terbagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas dalam kelas dan repeatabilitas antar kelas. Repeatabilitas antar kelas digunakan untuk mengetahui tingkat pengulangan data pada dua data produksi, sedangkan repeatabilitas dalam kelas digunakan untuk mengetahui nilai data kelas pada lebih dari dua data produksi. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan hasil repeatabilitas antar kelas bobot lahir sebesar minus 0,0003 dan repeatabilitas dalam kelas bobot sapi sebesar minus 0,25. Hasil ini tidak sesuai dengan standar. Nilai repeatabilitas yang bernilai negatif dapat disebabkan oleh kesalahan atau ketidakvalidan dalam pengambilan data serta pengambilan datanya yang terlalu sedikit. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas adalah lingkungan, waktu, jumlah ternak, dan metode analisis yang digunakan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disebutkan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi masing-masing sebesar 1,9 dan 5,9. Hasil ini tidak sesuai dengan standar rentang nilai heritabilitas yang berkisar antara 0 sampai 1. Nilai yang menyimpang ini dapat dipengaruhi oleh kesalahan saat pengambilan sampel atau metode penaksiran heritabilitas yang kurang tepat. Untuk nilai korelasi genetiknya didapat sebesar minus 0,81. Hasil ini memenuhi standar korelasi genetik, yaitu berkisar antara minus 1 sampai plus 1. Namun hasil ini
bernilai negatif yang menandakan bahwa tidak adanya hubungan antara bobot lahir dan bobot sapi pada ternak sapi potong ini. Untuk nilai repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas didapatkan masing-masing sebesar minus 0,003 dan minus 0,25. Hasil ini tidak sesuai dengan standar rentang nilai repeatabilitas yang berkisar antara 0 sampai 1. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.